Perkenalkan, nama saya Cornelia Pakala dengan NIM O1A1201150 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Biokimia Farmasi saya. Yang pertama ada definisi glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi dua molekul asam pirufat. Pada glikolisis, setiap satu molekul glukosa menghasilkan dua molekul asam pirufat, dua molekul NADH, dua molekul ATP, dan dua molekul H2O. Kemudian glikogenesis, proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Yang ketiga, glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap. Kemudian yang terakhir, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah biosintesa glukosa atau glikogen dari senyawa-senyawa non-karbohidrat, yaitu asam lemak, asam amino, asam organik. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen kurang memadai. Selanjutnya ada siklus glikolisis. Tahap pertama glikolisis dengan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya fruktosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu terjadi perubahan yang menghasilkan ATP yang berasal dari fruktosa 1,6-fosfat menjadi dua molekul 1,3-asam difosfogliserat. Setelah itu berturut-turut menjadi 3 asam fosfogliserat, 2 asam fosfogliserat, asam fosfoenol pirufat. Selanjutnya asam fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. ATP yang terbentuk sejumlah 4 ATP. Dengan demikian, hasil akhir energi oleh seluruh proses glikolisis hanya 2 molekul ATP untuk masing-masing glukosa yang dipakai. Berikut merupakan gambar dari siklus glikolisis. Selanjutnya ada siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Di sini kita bisa melihat gambar dari siklus Krebs. Kemudian rantai respirasi. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Berikut adalah gambar dari rantai respirasi. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil dari sistem pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi gula atau pirufat, tergantung kebutuhan sel akan energi. Dan pembahasan terakhir yaitu metabolisme glikolisis aerob dan anaerob di tubuh manusia. Proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini bergantung di dalam organel yang disebut mitokondria. Saat kamu mengonsumsi makanan, glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat gambar di samping. Yang terakhir yaitu proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transfer elektron saja.
Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob atau molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob diproses glikolisis, kondisi piruvat ekspedisi pada sampel oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul piruvat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi, membentuk karbon dioksida dan udara. Tetapi ketika tidak ada oksigen, maka piruvat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.